Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan manhwa yang berjudul Archmage Melampaui Regresi. Sebelum menonton videonya, Mimin harap sahabat My Chris Channel menonton video sebelumnya agar tidak tertinggal alur ceritanya. Dan apabila saudara-saudari mau menyawer, linknya sudah dicantumkan di deskripsi. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Sambil memandang langit, Mikail membayangkan teman-temannya dan ia pun bergumam, "Aku sukses pakai sihir regresi dan kembali ke 20 tahun yang lalu demi melawan Demon God, dan aku harus benar-benar persiapkan semuanya mulai dari sekarang." Setelah itu Mikail mengeluarkan kembali circle-nya. Setelah itu Mikail memperhatikan salah satu circle-nya dan ia berkata, "Aku perlu stabilkan aliran circle yang pergi ke arah yang salah," ungkap Mikail. Setelah itu Mikail terduduk dan ia kembali berkata, "Memang aku jauh menderita sedikit gara-gara ini." Dan tak lama kemudian Mikail bermeditasi dan ia pun bergumam, "Mana biasanya beredar dalam arah tertentu, dan arah merupakan elemen penting yang mempengaruhi sifat manusia. Dan saat ini arah mana yang diketahui sekarang adalah arah jarum jam, dan mana mengikuti arah yang sudah ditetapkan dan mengitari tubuh berkumpul di jantung lalu membentuk circle. Begitulah circle terbentuk, dan itu teori umumnya sebelum circle terbentuk." Beralih kembali ke Mikail sambil bermeditasi, ia berkata, "Namun aku lain menafsirkannya. Yang aku artikan arahnya tidak melulu harus satu tempat. Dan metode yang dilakukan Mikail adalah metode perputaran bebas, dan metode latihannya sangat gila, di mana Mikail membuat titik-titik circle di seluruh tubuh dan menyediakan 12 sirkulasi mana berlangsung di waktu yang sama. Dan seketika setelah melakukan metode perputaran bebas, terlihat dengan bercucuran keringat yang deras dan menahan sakit, ia berkata, "Normalnya tidak akan aneh kalau tubuhku jadi meledak akibat sirkulasi berlebihan." Tetapi setelah itu dengan seketika Mikail melotot dan ia pun berkata, "Tapi aku bukan orang normal biasa, aku Circle Archmage ke-9 Mikail Walpurgis." Setelah itu dengan memancarkan aura biru di sekeliling tubuh Mikail, ia berkata, "Ini bukan apa-apa dibanding apa yang terjadi di masa depan." Dan seketika rantai biru melesat ke sebuah circle. Dan setelah itu Mikail pun menghela napas setelah melakukan sebuah meditasi. Setelah itu sambil berdiri Mikail berkata, "Tidak terlalu buruk mengingat ini adalah pertama kalinya aku coba metode perputaran bebas. Putaranku sudah stabil dan sekarang aku bisa pakai mana dengan cara yang paling efisien dan sudah kuduga tafsiran ini benar." Dan tak lama kemudian sambil menatap circle keempatnya, Mikail berkata, "Aku bisa buat circle lainnya dengan sisa mana dari proses putaran, dan aku malah jadi circle keempat." Setelah itu sambil menatap kedua tangannya, Mikail berkata, "Bagus, aku langsung ke level berikutnya saja." Dan tak lama kemudian, tak butuh waktu lama, Mikail mengeluarkan sihir yang bernama multicasting, sehingga mengeluarkan Ice Spear dan Fire Lance. Setelah itu Mikail berkata, "Apa cuma double casting yang bisa kulakukan sekarang?" Bahwa dijelaskan panggilan Meg hanya diberikan mulai dari Circle 7, dan multicasting adalah sihir tingkat lanjut yang bisa dipakai saat seseorang mencapai level tertentu. Kembali ke topik. Sambil melihat Fire Lance di tangannya, Mikail berkata, "Meski ini harusnya mustahil untukku yang baru di circle keempat, akan tetapi karena aku berhasil mengaktifkan metode perputaran bebas yang sulit, saat ini aku mensirkulasikan mana dengan lebih efisien," ungkapnya. Dan kembali lagi ke Mikail sambil memainkan Ice Fire dan Fire Lance, ia berkata, "Dulu aku bisa pakai beberapa tipe sihir secara bersamaan waktu, jadi Circle Archmage ke-9. Tapi mana yang kupunya sekarang hampir belum cukup. Aku tidak bisa melakukannya lama-lama. Ya, harusnya ini sudah cukup untuk sekarang," ungkap Mikail sambil menutup matanya. Dan tak lama kemudian dengan memegang kepalanya, Mikail berkata, "Aku sudah bereskan masalah yang paling mendesak." Dan berikutnya, sebelum melanjutkan perkataan Mikail, nampak Patriark dengan marahnya, ia berkata, "Mikail, apa kau tahu apa yang telah kau lakukan?" ungkap Patriark.
sambil membuka pintu. Dengan santainya Mikhail menjawab, "Ya, aku tahu." Kembali lagi ke Patriark. Ia pun berkata kembali sambil berteriak, "Ya, mungkin kau tidak tahu makanya." Setelah itu dengan konyolnya Patriark melupakan apa yang ia katakan dan ia pun berkata, barusan bilang apa?" Dan tak beberapa lama kemudian Mikhail pun menjelaskan perkataan Patriark dan Mikhail berkata, "Aku bilang, aku tahu, aku sudah hancurkan reputasi keluarga kita. Kau tidak perlu memberitahuku." Dan kemudian Patriark pun dengan tatapan menyeramkan, ia pun berkata, "Jadi sekarang kau tahu kalau aku mau dengan senang hati patahkan kakimu." Dan seketika Mikhail pun dengan bingungnya berkata, yang itu aku tidak tahu." Dan sambil meminta maaf, Mikhail berkata, "Tolong dengarkan aku melakukannya karena aku punya rencana." Patriark menjawab, "Apa?" Dan Mikhail menanggapi, "Jujur, aku merasa tidak benar bagi keluarga Duke meminta pembatalan pertunangan secara sepihak." Dan dengan seketika Patriark pun menanggapi perkataan Mikhail dengan serius dan berkata, cara mereka bereaksi memang agak munafik." Setelah itu sambil menarik kursi, Patriark berkata kembali, "Menarik, teruskan." Dan seketika setelah duduk, Patriark melanjutkan perkataannya, "Menurut omonganmu kutebak kau tahu sesuatu." Mikhail menjawab, "Ya, memang. Dan aku tahu semuanya dengan baik." Setelah itu Mikhail mengingat kembali masa lalunya sambil menjelaskan ke Patriark. Dan scene pun berubah. Dijelaskan bahwa Mikhail Walpurgis berubah sepenuhnya saat sekitar berumur 23 tahun. Dan ini terjadi bersama Aileen Lindell ketika aku keluar biasa menyedihkan sebelum berumur 23 tahun. Intinya aku yang sekarang sangat menyedihkan dari berbagai sudut dan aku ragu-ragu. Laki-laki yang paling pengecut, lemah, dan bahkan tidak punya kepercayaan tersendiri. Sehingga aku sangat dekat dengan tipe manusia yang dibenci Aileen. Karena itulah tidak aneh kalau dia benci pertunangan kami. Setelah itu Mikhail bertanya ke Patriark, "Apa syarat saat kita ajukan pertunangan dengan keluarga Duke Lindell?" Patriark menjawab, "Untuk tidak mempelajari latihan mana satupun, karena demi melahirkan pewaris murni, jangan sampai ada mana dari sumber berbeda yang tercantum." Mikhail menanggapi, "Ya, benar sekali. Dikarenakan pewaris sangatlah penting bagi keluarga, lebih-lebih kalau mereka kesatria atau meg yang sangat dipengaruhi oleh garis darah mereka, yang mana jadi alasanku tadi." Dan dengan tatapan serius Mikhail berkata, "Bagaimana jika Aileen melanggar janjinya?" Dan seketika wajah Patriark sangat terkejut, dan Mikhail menanggapi dengan bergumam. Ekspresi wajahnya berubah. Lalu kemudian Mikhail berkata, "Memang benar, tadinya aku ke sana buat protes atas pembatalannya, tapi aku merasakan sesuatu yang ganjil dari Aileen." Dan seketika Patriark menanggapi, "Jadi kau mau bilang mereka menipu kita?" Dengan tersenyum Mikhail menjawab, "Ya, dia sudah mempelajari metode latihan yang cocok dengannya demi menjadi kesatria bahkan sebelum kami bertunangan." Patriark menanggapi dengan serius, "Apa kau serius, Mikhail?" Dan Mikhail menjawab, "Ya." Dan dalam gumaman Mikhail berkata, "Meski ceritanya ngarang." Dan setelah itu Patriark itu berkata dengan seriusnya, "Aneh sekali, bagaimana bisa kau tahu? Bahkan ketika Archmage Circle ke-8 sepertiku tidak tahu sama sekali. Jadi ku yakin kau paham betapa konyolnya ini." Dan Mikhail pun menjawab, "Beberapa waktu yang lalu, meski cuma beberapa saat, aku bisa mengkonfirmasi kalau dia melatih tubuhnya." "Dengan mana?" ungkap Mikhail sambil tersenyum. Dengan menggebrak meja, Patriark berkata, "Apa kau yakin?" Mikhail menjawab, "Kalau circle ke-8 sepertimu saja tidak bisa mendeteksi, maka cuma ada satu trik yang mungkin bisa mereka pakai." Dengan wajah bingung, Patriark berkata, "Itu jangan bilang." Dengan tersenyum Mikhail menjawab, "Ya, alat sihir kuno." Beralih di sebuah kastil, terlihat Aileen Lindell sedang berlatih ilmu pedang, dan terlihat aura sebatan dari pedang itu menebas seperti tarian-tarian yang indah. Dan seketika sebatan itu mengenai boneka jerami, dan setelah itu boneka jerami itu terbelah menjadi bagian-bagian kecil. Dan tak beberapa lama kemudian Aileen pun menyelesaikan latihannya.
Tak beberapa lama kemudian, seseorang memanggil Aileen dengan tatapan tajamnya. Ia berkata, "Ya, ayah." Dan seketika ayahnya bertanya ke Aileen, "Setelah hari itu, apa Mikhail Walpurgis melakukan hal lain?" Aileen menjawab, Tidak mungkin si idiot itu menyadari sesuatu." Setelah itu, dengan pusingnya dan khawatir, ayahnya berkata, "Kupikir juga begitu, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi?" Setelah itu, Aileen berkata kembali, "Bahkan saat dia di sini 2 hari yang lalu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia tahu." Dan seketika matanya sambil melirik ke bawah, Aileen berkata kembali, dan setelah itu sambil menatap ayahnya, ia berkata, "Ayah sungguh tidak berpikir kalau dia bisa jadi pasanganku kan?" Sambil memegang kepalanya, ayahnya menjawab, "Itu ya. Tapi jika Marquis Walpurgis tahu mengenai hal ini, maka ini bisa jadi rumit." Setelah itu, dengan tatapan serius, ayahnya bergumam, "Ya, meski mereka keluarga sihir terkenal, Walpurgis mustahil untuk mendeteksi alat sihir yang sudah kami letakkan padanya," gumam ayah Aileen. Setelah itu, ayahnya bertanya ke Aileen, "Kau sudah bisa menanamkan auramu?" Dan Aileen menjawab, "Ya, meski aku baru memulai memahaminya, aku yakin itu." Dan ayahnya pun bergumam kembali, "Benar, putriku terlalu berbakat untuk dimanfaatkan dalam pernikahan politik." Setelah itu, Aileen bertanya ke ayahnya, apa yang terjadi pada ajuan pertunangan oleh keluarga Count Farslov beberapa hari yang lalu. Setelah itu menjawab sambil menghampiri Aileen, "Delegasi keluarga mereka harusnya datang hari ini, dan Leon Farslov akan ada di antara mereka." Dijelaskan bahwa Leon Farslov waris satu-satunya dari Count Farslov, dan dia si jenius pedang yang terkenal sebagai Sword Sign berikutnya. Dan seketika Aileen berkata, "Baguslah." Dengan tatapan seriusnya, Aileen berkata kembali, "Leon Farslov melupakan keputusan yang jauh lebih baik dibanding si idiot itu." "Tuan, para delegasi sudah sampai." Setelah itu, ayah Aileen menanggapinya, "Oh, mereka sudah sampai dari County Farslov." Pelayan itu menjawab, "Bukan itu." Dan Patriark Lindell menanggapi dengan penuh tanya, "Kalau mereka bukan dari Count Farslov, lalu siapa yang kau bicarakan? Kita tidak sedang menunggu yang lain." Dan dengan takutnya penjaga itu berkata, "Itu keluarga Walpurgis." Beralih ke Mikhail yang sudah berada di Dukedom Lindell ditemani oleh pelayan Mordin. Dengan takutnya pelayan Mordin berkata, "Oh ampun, kita benar-benar ada di sini." Setelah itu pelayan Mordin berkata kembali, "Master Mikhail, apa ini sungguh tidak masalah?" Mikhail dengan santai sambil tersenyum, ia berkata, "Berdiri tegak, jangan takut." Dan kita pun kembali di beberapa waktu yang lalu saat Mikhail dan ayahnya berdiskusi di rumahnya. Ayahnya berkata, "Apa benar itu alat sihir kuno?" Mikhail menjawab, "Ya. Alasan kenapa aku bersikap sangat tidak perlu hari itu agar aku bisa mengkonfirmasinya, dan tebakanku adalah kemungkinan mereka minta pembatalan pertunangan karena mereka tahu kalau aku menyadarinya." Beralih ke Patriark dengan tatapan tidak percaya, ia berkata, "Kau bilang Aileen tidak tahu itu, dan karena itulah dia minta pertunangannya batal." Dan Mikhail menjawab, "Setelah pertunangannya batal, mereka bisa berikan alasan-alasan lainnya." Sambil menutup matanya, Patriark pun berkata, "Kalau perkataanmu sekarang adalah kebohongan, maka itu bisa merusak proporsinya, dan kejadian kali ini hanya akan berakhir dengan keluarga kita yang kehilangan muka. Tetapi seandainya aku percaya pada omonganmu dan protes keluarga Duke, maka ini akan menjadi masalah dengan level yang jauh berbeda." Dan dengan seketika, dengan tatapan intimidasi dari pihak Patriark, ia pun berkata, "Apa kau sanggup bertanggung jawab atas hal ini?" Beralih ke Mikhail dengan tatapan yang sangat serius. Mikhail bergumam, tekanan yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari Patriark keluarga Meg terbaik di Kekaisaran. Dan tak butuh waktu lama, Mikhail berkata, "Aku tahu, karena itu aku mau membuktikannya dengan tanganku sendiri." Patriark pun menanggapi, dan ia berkata dengan serius, "Kalau kau tidak bohong dan sangat yakin, maka aku akan percaya padamu. Tetapi andai yang kau katakan adalah kebohongan meski sedikit," sambil berdiri, "gelar pewarismu yang akan diambil. Kau juga harus serahkan nama keluarga Walpurgis. Jadi apa kau masih ingin melakukannya?"
Dengan tersenyum, Mikhail berkata, "Tentu saja." Setelah itu, Patriark dengan terkejutnya berkata, "Baiklah, mari kita lihat usahamu." Beralih kembali ke Mikhail yang berada di rumah Duk Lindell. Terlihat pelayan Mordin pun berkata kembali dengan ketakutan, "Saya tidak punya feeling bagus soal ini. Reputasi Anda sudah jelek dalam keluarga. Jika terjadi sesuatu lagi, maka tidak ada jalan kembali," ungkap pelayan Mordin. Setelah itu, pelayan Mordin berkata kembali, "Anda langsung datang ke Dok Dom lagi setelah apa yang terjadi sebelumnya?" Dan Mikhail pun menjawab, "Aku perlu berjalan maju dan jangan takut Mordin, aku sudah merencanakan semuanya." Setelah itu ceritanya pun sampai di sini saja dan tunggu video selanjutnya hanya di My Chris Channel. Dan mohon atas dukungannya dengan like, tombol subscribe, like and share agar Mimin semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.